Jadi musuh kita sebenarnya adalah ketika kebun alpukat ini dikuasai oleh kapitalis. Ini musuh kita bareng. Ya. Makanya tujuan target pertama saya adalah bagaimana masyarakat ini Nanam. lahan-lahannya tidak bisa dijual ke orang karena sudah produktif. Bagi saya orang yang diberi lahan oleh Tuhan, kemudian dibiarkan gitu saja nganggur, itu orang yang nggak bersyukur. Sementara banyak teman-teman kita yang nggak punya lahan gitu. Ya, kalau kemarin kita kenalnya Kendil, Miki dan yang lain-lain. Tapi hari ini Kendil Miki itu tidak akan saya tanam di sini. Puluhan bahkan ratusan ribu pohon yang sudah terbuka. Ratusan ribu ya, luar biasa. Target kita itu. Alhamdulillah. Ya doa kita. Amin amin. Tok 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 ya Allah. Minta dong. Minta dong. Ternyata saya mau kaya raya itu gampang. Dengan ngajak orang lain kaya. Saya mau kenyang tuh gampang dengan ngajak orang lain nyari makan. Yuk. Bisa jadi suatu saat yang laku bukan dagingnya, tapi bijinya. Bijinya. Siapa yang sangka kan? Betul. Wallahu a'lam. Dunia berkembang. Bahkan itu sudah tergambarkan karena bagaimana saya melihat video-video di Meksiko, di Amerika, ada satu keluarga di satu negara bagian Amerika itu, bapaknya, istrinya, anak perempuan, anak laki-laki. Si anak perempuan tadi mengembangkan alpukat menjadi sabun, menjadi kosmetik. Di pabrik itu dia kembangkan itu, dia punya produk turunan itu. Anaknya laki-laki membantu dengan bapaknya membuat oil, minyak. Si alpukat khas itu minyak dari daging dan biji. Alpukat itu dirubah, digiling, diekstrakan menjadi oil. Dan itu bisnis keluarga yang menanam mereka, bagi-bagi tugas ya. Iya, terus yang memproduk turunannya mereka, dan itu semua terjual dengan baik. Iya. Saya berpikir di Indonesia ini kan nggak ada yang mampu menjamin suplai alpukat dalam jumlah banyak besar dengan varietas yang jelas. Sekarang belum ada. Pengepul kan bicaranya tentang jumlah alpukat yang banyak dengan varietas yang macam-macam. Pak, kemarin enak tuh, pesan lagi dong. Waduh. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Pak. Nah, dengan metode yang kita kembangkan, kita berharap satu varietas itu paling tidak 10.000 pohon. Satu varietas 10.000 pohon. Satu varietas 10.000 pohon. Sehingga ketika Pak kemarin enak, saya pesan lagi dong. Siap. Apa namanya? Apenina. Oke. Udah kirim. Saya butuh ini dong, Rifai. Oke. Nah, kemarin saya pernah baca tuh. Ada yang nyari buah alpukat untuk diekspor kan gitu, dengan jenis X lah. Terjadi perdebatan. Wah, jenis itu nggak layak, jenis itu jelek, dulu pernah ditolak di negara ini. Nah, ternyata setelah saya baca perdebatan itu, kadang alpukat si A, alpukat X ini ya, di negara tertentu ditolak, tapi di negara lain diterima. Betul. Kemudian ketahanan dia dikirim ke negara A dan B berbeda. Dari suhu, dari lain-lain ya. Betul. Macam-macam. Jadi masing-masing punya kelebihan tersendiri lah. Betul. Antara si A si B tadi. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, cepat nanam. Varietas bisa dirubah. Varietas nanti aja dah. Nanti kita cari informasi sambil jalan gitu. Kalau katanya cepat tanam, cepat beli bibit. Kalau nggak beli bibit, cari biji aja. Katanya siapa? Bob Sadino kan, kerja goblok gitu. Iya. Jangan banyak mikir. Ya mikir tuh perlu. Betul. Tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak ada action. Betul. Jadi mikir langsung action. Urusan nanti gimana ya sambil jalan lah. Urusan nanti. Tuhan tidak tidur. Iya, kita yang banyak tidur, Pak.
Sampai malaikat mau ngasih rezeki itu tidur. Nggak jadi. Dan banyak lahan yang masih tidur, belum dibangunkan. Betul. Sudah saatnya kita bangunkan. Betul. Ya, seru obrolan kita nih. Alhamdulillah. Jadi, pagi-pagi ya ngopi. Obrolan kopi pagi tapi udah rada berat ini. Udah agak berat. Ya, alhamdulillah gudang garam merah masih ada, kopi masih ada. Cuman sayang, ini alpukatnya belum mateng. Ini alpukat Apenina dan saya dapat dari Pak Apen. Kemarin saya ke rumah beliau, saya dikasih buahnya. Dan nanti kita icip bagaimana rasanya setelah ini matang. Gitu. Makanya yang dari Sulawesi jangan pulang dulu, tungguin ini matang. Waduh, luar biasa ini. Bisa mondok lagi saya di sini. Harus. Jangan dulu buru-buru pulang kalau di sini. Di sini itu DPL medium Kang, dan kebetulan lahan tidur masih banyak banget. Di sini ya. Betul. Dulu saya pernah berpikir Pak, bahwasanya Pulau Jawa itu sudah padat penduduk. Oh enggak. Ketika saya naik pesawat, lihat. Mana yang padat ini? Banyak lahan kosong ya. Sawah itu, hutan itu, waduh. Iya. Ini dulu kok ada bahasa Pulau Jawa itu sudah padat, ya, pergi pada merantau lah kemana. Ini banyak lahan kosong. Betul. Saya tahu dari tahun 2014, 2015, 2016, ketika saya budidaya singkong. Ya tadi saya tahu Banyuwangi sampai Malang Selatan itu lahan juga masih ratusan hektar, sampai Pacitan sampai ke sini, Banten, Binuangan, Garut Selatan, termasuk Priangan Timur ini. Itu zaman itu. Makanya ketika cari lahan butuhnya berapa? 100-200 hektar, banyak dikit. Mau soal perlu banyak. Mau di mana gitu loh, kita bisa carikan. Karena memang benar-benar ya, cuman kendalanya mungkin masalah kepemilikan ya. Ya, kepemilikan. Kebanyakan di Pulau Jawa ini kan banyak lahan tidur yang dikuasai oleh PTP. Terus kemudian perhutani dan yang lain-lain. Kalau di sini kebanyakan malah lahan masyarakat. Lahan masyarakat ya. Yang tidak diolah. Sampai itu gunung yang tadi sebelah ini kan ada gunung. Pokoknya ini ratusan hektar kiri kanan tuh nggak ada perhutani. Nggak ada. Semua yang punya penduduk masyarakat. Yang berhutani ya yang di atas, yang tadi malam kita lewatin itu ya. Hutan itu punya perhutani. Jadi masih banyak sekali, masih ribuan hektar. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak dengan melihat kondisi lahan yang masih luas seperti ini, tetapi mungkin SDM, kemudian kemampuan biaya, kemampuan teknologi budidaya masyarakat masih rendah, kesadarannya juga masih rendah. Mungkin Bapak punya apa sih program kedepannya ini, rencana kedepannya ini? Jadi sebenarnya sudah kita mulai kan, sudah kita mulai dengan program BUMDUS, Badan Usaha Milik Dusun, di mana kampung saya ini dengan 60 kakak. Ini ya di sini ya. Ya. Dusun Cimaja. Dusun Cimaja, Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Jadi di sini itu ada sekitar, kalau nggak salah kemarin saya blok peta itu sekitar hampir 200-an hektar lahan dusun ini. Lahan yang semua. Termasuk yang ada hutan dan penduduknya. Ada hutan lindung, ada rumah penduduk, dan ada hutan milik masyarakat yang masih tidur. Nah, saya minta masyarakat untuk membuka lahan 5 hektar yang nanti kita bisa tanami dan produktif. Saya berasumsi begini, ketika 5 hektar ini mampu membawa dampak positif, boh 1 juta, boh 2 juta, boh 100 juta, boh 500 juta, suatu saat menghasilkan income untuk dusun, maka tidak sulit untuk menggerakkan masyarakat untuk menghabiskan yang 100 hektar tadi. Pernah kemarin waktu di Sulawesi ada
sahabat juga mentor saya. Beliau mengatakan bahwasanya masyarakat itu ilmunya di mata. Kalau dia sudah lihat, pembuktian. Ya, sudah melihat, ngikut. Kalau belum melihat, nggak mau ngikut gitu, Pak. Setuju itu. Karena memang di mana-mana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah motor penggerak. Makanya kita kasih nama mafia. Mafia atau mafia? Karena orang Sunda nggak bisa mafia. Nah, mafia apa ini mafia? Manusia pilihan Allah. Oh, mantap. Jadi artinya kita akan cobalah dengan sedikit kemampuan kita akan dorong masyarakat. Terus kita jadi penggerak. Dari hal-hal sepele aja. Membibitkan, menanam alpukat memang sesuai bidang kita. Iya, sesuai kemampuan. Kedepannya tentu juga tidak bisa semuanya alpukat. Iya. Harus dimodifikasi dengan tanaman lain yang cocok secara agroklimatnya cocok di sini. Sepertinya kalau durian nggak cocok, manggis juga kurang. Terus apa mungkin alpukat, selain kemudian pete ya, nangka. Jadi menyesuaikan lah ya. Betul. Bukan memaksakan. Bukan memaksakan, menyesuaikan. Jadi saya pikir ketika sudah ada upaya untuk ke sana, jalan itu pasti ada. Misalkan, komoditinya apa? Jagung untuk pakan sapi. Kenapa enggak? Tanam jagung kan cuma 70 hari, sudah harus tua, udah keluar ininya, mata jagungnya, tebang, kita jual untuk pakan sapi. Banyak hal. Karena di Jawa Barat ini, di Priang Timur ini banyak perusahaan-perusahaan peternak. Terus keduanya juga jagung yang kita tuakan. Di sini sentranya peternak ayam, yang jagung itu bisa kita jual. Untuk sumber air, Pak, daerah sini? Oh, luar biasa. Mudah. Bagus, ya? Sangat mudah. Yang penting itu tadi, kalau saya tidak sependapat ketika air itu kemudian dibor. Kalau saya lebih senang air itu ditampung oleh mata air, dijadikan embung, kemudian disalirkan ke atas. Kenapa, Pak? Ada perbedaan mungkin? Jelas perbedaan. Karena ketika khususnya untuk tanaman ini. Bukan untuk tanaman, tapi untuk ekosistem. Jadi ketika air itu keluar sesuai habitatnya, sesuai alami dia akan keluar. Terfilter. Kita tanami pohon-pohon beringin, pohon-pohon pengikat air, kemudian dia akan keluar memberikan rezeki ke kita. Kita tampung, kita dorong ke atas bukit, kita bikin embung, dari embung itu tertampung, baru kita alirkan ke tiap pohon yang kita tanam. Terus siklusnya akan kembali itu. Jadi istilahnya belajar dari alam. Betul. Nah, yang sering terjadi, peternak-peternak ayam itu kan ngebor sampai 100 meter, 150 meter. Rambut air, saluran-saluran air yang ada di dalam tanah itu terputus. Langsung diambil ke atas. Yang jadi persoalannya, ini juga memainkan peranan. Pengikatan air itu mengalir dalam tanah itu pasti bukan tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Tuhan ciptakan itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Ketika mata rantai ekosistem itu terputus, makanya akan menjadi sebuah persoalan besar. Iya. Misalkan dalam mata rantai, misalkan apa itu ular, terus burung dan yang lain-lain itu ada satu yang hilang, makanya nanti akan memakan yang lain. Iya. Sampai binatang masuk ke pemukiman. Itu pasti karena ada mata rantai. Ada mata rantai yang hilang. Nah, persoalannya air itu mata rantai yang primer, yang sangat penting, yang sangat vital. Ya, semua makhluk hidup butuh. Betul. Nah, ketika diinstankan, ketika diambil secara paksa, itu tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi lebih bagus yang alami ya? Iya, yang alami. Nah ya, saya di kebun juga mata air saya rapikan, saya bendung, terus kemudian saya alirkan melalui hidram. Nah, kembali ke alpukat tadi,
rencana untuk di dusun sini kan udah mulai jalan. Sudah ada gambaran belum jenis apa sih nanti yang mau dikembangkan yang sesuai dengan iklimnya di sini? Kembali kita berproses. Kalau ditanya hari ini pasti jawabannya akan berbeda dengan tahun kemarin. Dan ini kemungkinan juga akan berubah nanti di tahun depan. Berproses lah ya. Ya. Kalau kemarin kita kenalnya kendil, Miki dan yang lain-lain. Tapi hari ini kendil Miki itu tidak akan saya tanam di sini. Karena kami menganut mazhab alpukat itu harus berkualitas dari sisi rasa. Sekarang mungkin orang akan berpendapat bahwa rasa nomor 3, nomor 7. Mangga silahkan. Suatu saat. Itu mazhabmu. Mazhab saya menganut bahwa semua makanan itu orientasi pertama adalah rasa. Bukan glowing, bukan yang lain. Rasa. Jadi kalau kemudian banyak laki-laki yang memilih istri yang cantik, glowing, tapi rasa, attitude, sopan santun, keramahan, mengurusnya kurang, itu nanti akan menyesal. Jadi saya memilih alpukat bukan glowingnya, tetapi rasanya. Saya tunggu kapan rasa itu menjadi nomor 1. Oke lah, sekarang glowing nomor 1. Monggo, silakan. Ada saatnya nanti Raja Mataram akan berganti. Ngopi alpukat berjaya. Dan ketika itu kita sudah punya puluhan bahkan ratusan ribu pohon yang sudah ratusan ribu ya, luar biasa. Target kita itu. Alhamdulillah. Ya doa kita. Amin. Tok ya Allah. Minta dong. Kan nggak ada salahnya meminta. Iya. Bakal dikasih enggak urusan dia kan. Betul. Kenapa sampai punya target sebesar itu ya? Saya pikir uang itu murah kok. Iya. Apalagi dengan cara tadi ya. Betul. Murah dengan metode yang tadi kita obrolkan. Tanam dari seedling. Kemudian cuman begini, kalau teman-teman ada yang mau ngikutin, jangan setelah 3, 4, 5 kali kita nanam, ternyata yang selamat pertumbuhannya optimal itu adalah tanaman seedling yang up 50 cm. Ketika memaksakan yang baru 30 cm, itu masih terlalu mudah. Jadi ibaratnya karena untuk pindah ke lahan nih. Ya. Kan ada kalanya yang kecil-kecil dipaksakan untuk ditanam. Ya boleh kalau apik. Dalam apik itu seperti kita nanam tembakau. Dikasih sungku. Ketika seperti orang nanam durian dikasih paranet. Diperlakukan khusus lah. Tapi persoalan tujuan itu kita kan efisiensi. Lah ngapain juga harus begitu-begitu. Kan murah, praktis, cenderung petani yang tadinya malesan tadi. Ya udah, syaratnya itu tanam yang 50 cm ke atas atau batang yang sudah besar, yang udah kuat. Kelihatan kok. Kan hijau muda, ada hijau tua, ada coklat. Coklat udah tua. Jangan yang hijau muda, tapi hijau pekat. Hijau pekat, sudah hijau tua lah. Dan warnanya sudah kayak inilah. Ya, jadi ketinggiannya 50 cm up. Gitu. Dan itu perakaranya, tapi ya perlu dicek juga. Kadang-kala ya mohon maaf, saya berapa kali beli seedling udah jadi karena kita keteter beli seedling, selalu saya komplain tentang perakarannya. Karena mereka batang tua, bagus, tinggi, begitu kita polybag saya sobek, akarnya mana ini? Gitu loh, akarnya mana? Sedikit. Karena apa? Dia tidak lakukan yang kami lakukan. Dia menggunakan pupuk kimia tanpa harus perendaman dengan nutrisi perangsang akar. Kalau saya tidak. Jadi begitu karungan datang langsung masukin drum, blong, rendam dengan nutrisi sambil dibersihin. Jadi kalau yang sudah bersih ya sudah terendam aja udah. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau setengah hari, terserah, silahkan. Perangsang akarnya ya. Iya, apapun merek perangsang akar. Terserah lah. Tinggal nanti kualitasnya, karena ada perangsang akar yang dulu kita pakai. Begitu kita tanam sehari, 2 hari, 3 hari, pucuknya langsung keluar. Beberapa hari itu langsung keluar. Wah seneng saya.
pertumbuhannya langsung tek gede. Pas begitu ketika saya pindahin, ternyata akarnya baru sedikit. Justru malah tunasnya yang gede. Tunasnya yang besar. Iya. Ini saya bilang, coba deh yang lain, coba aplikasikan nutrisi akar yang lain. Begitu saya pakai nutrisi akar itu, saya tungguin seminggu, kok nggak ada tunas. 2 minggu, ini kok lambat, ini jelek nih. Pas begitu dibuka, disobek polybagnya, akarnya penuh. Udah kemana-mana. Akarnya penuh. Luar biasa. Jadi akar penuh itu baru tunas. Nah, dari situ saya ngambil pilihan, saya jatuh hati ke yang kedua tadi. Artinya antara giberlin, sitokinin, nama auksinnya itu saya lebih dominan ke yang perangsang akarnya, bukan untuk pertumbuhan tunasnya. Karena tunas itu akan tercipta ketika akarnya optimal. Sudah bagus akarnya, barulah tunasnya. Nah, nun sewu, mohon maaf, banyak pembibit yang mengabaikan tentang itu. Iya, karena memang pembibit kan yang dikejar batang. Karena batang yang dilihat. Betul. Bahkan sekarang nyambung itu kan tinggi-tinggian. Betul. Supaya ya salah pembeli juga sih. Nilainya. Salahnya apa? Nanya bibit tinggi berapa? Jadinya pembibit hanya berpikir, oh mintanya tinggi nih. Iya. Saya sambung tinggi. Coba nanya bukan tinggi. Besarnya bagaimana? Diameter batangnya bagaimana? Yang berbeda lagi nanti. Ya itulah. Jadi ya perlu informasi yang benar-benar transparan. Sebenarnya itu yang bagus, yang tinggi, apa yang pendek, atau seperti apa. Nah itu banyak yang tidak tahu. Bahkan saya, kenapa sampai kemudian kita bikin channel YouTube kan masalahnya karena itu pemahaman yang salah, kemudian dipertontonkan di Facebook dan YouTube? Kawan saya meyakini bahwa itu benar. Saya bilang ngawur kamu, ngawur ini. Itu loh, itu justru pemahaman yang salah. Oh itu di YouTube ada. Wah ini nih. Nah itu kan waktu saya uji coba pembuahan alpukat yang umur 2 tahun tuh Pak. Kan awalnya kan nonton videonya orang yang mengerat batang tuh dipaksa berbuah. Batang utama dikupas kulit lebar. Kemudian dikerok tuh kambium. Waduh jelas mati. Saya lihat videonya, komentar dinonaktifkan. Nah ada apa? Ternyata itu kan membunuh tanaman. Banyak yang nonton, banyak yang langsung ikuti, banyak yang jadi korban, mati. Makanya saya uji coba itu hanya di beberapa tangkai saja, tidak semua. Jangan semua, kalau semua diputus juga kan. Iya. Namanya stressing. Iya, stressing. Terus tadi kembali saya bilang, semua alam, semua tanaman itu punya siklus alam masing-masing. Iya, betul. Jadi manusia tanpa harus ikut campur itu pada waktunya itu berbuah memang. Cuman ya tadi 7 tahun 9 tahun tergantung mineral tanah yang ada di dalamnya, tergantung percepatan usia tua pembentukan generatif si pohon itu. Saya menemukan hal baru sih Pak, mungkin nanti akan saya sampaikan di channel juga. Sebenarnya tanpa dikerat-kerat itu bisa berbuah. Di usia 2 tahun pun bisa berbuah. Yang saya pelajari itu di batang primer, sekunder ya, tersier. Kalau sekunder itu udah besar, ibaratnya sudah mampu menahan beban buah, dan kemudian posisinya sudah ke samping, bukan menjorok ke atas, ya, itu bisa kok berbuah, bisa. Cuma kan pembesarannya ini kan, batangnya udah coklat, gitu batangnya udah coklat lah, udah coklat, kemudian nutrisi kan udah cukup tuh, udah nampung di situ. Iya. Itu bisa berbuah hanya dengan pupuk aja udah bisa. Tanpa dikerat, tanpa diapa-apakan. Tapi ya nantilah akan saya coba dulu, setelah terbukti baru itu tanam biji tanpa dikerat, tanpa disunat-sunat. Bisa berbuah di usia sekian. Insya Allah nanti akan diuji coba dulu. Sip. Harus. Nah tadi saya juga pertanyaan yang belum saya jawab. Di sini mau ditanamin varietas apa? Nah itu belum tuh. Jadi sementara inilah. Mungkin tahun depan beda, nggak apa-apa. Kalau pilihan kami di DPL 800 itu kami ada
ada 3 varian dari lokalan kami. Lokal. Ya, lokalan itu kualitasnya juga bagus. Apa saja itu Pak? Satu, kalau mungkin sudah pernah dengar di grup, itu karamel. Karamel. Ya, pernah dengar. Karamel. Terus kemudian kedua si madu. Si madu. Terus yang ketiganya apa ya, lupa saya kemarin. Yang buahnya besar, kuning pulen legit. Itu 3 itu. Itu untuk lokalan. Untuk lokalan. Terus kemudian yang Pasapen yang scoringnya sama dengan SWY ya, sama dengan Roro. Pasapen itu dari Kuningan, itu juga DPL medium. Pasapen, terus kemudian Nicole ada, tapi Nicole cadangan lah, artinya tidak, karena di 800 itu di 500 ya. Di lokasi-lokasi yang agak bawah saya tanam itu. Terus Mutiara juga kita kembangkan. Mutiara yang dari Malang itu. Itu kita kembangkan untuk DPL. Terus kita juga pasti akan kembangkan introduce juga yang khas atau lem khas, atau yang nanti ini masih sifatnya riset, nanti adaptasinya. Suatu saat nih Pak, kan jenisnya banyak kan. Ada kemungkinan nggak nanti mengkerucut ke satu? Kalau satu sepertinya tidak. Satu sepertinya tidak. Alasannya? Sebelum ya. Sebelum ada kepastian kontrak atau kepastian pasar. Termasuk Rifai juga bagus di medium. Rifai. Terus Lilin di sini juga lumayan bagus. Singkawang. Walaupun dia DPL bawah, karena udah kita uji cobakan, rasanya juga oke. Terus ini juga bagus. Apenina. Terus kemudian juga ada beberapa lah. Kita berharap nanti kisaran 5 varietas. 5 varietas. Kisaran 5 varietas. Tapi ketika misalkan nih sudah ada pengepul besarnya, Pak saya tolong yang ini aja deh. Bisa. Tinggal TW gitu ya? Iya, tinggal TW aja. Nah, makanya masing-masing, kenapa sih pertimbangannya? Dari mana sih? Pertama, satu, semua itu harus punya cita rasa yang bagus. Nah, terus itu syarat mutlak. Yang kedua adalah pembagian ukuran. Ada ukuran 1,3, maksudnya 1,3 kilo 1 kilo 2 biji. Itu buah meja kecil lah, ya sebesar inilah. Dan ada juga yang ukuran 1 kiloan. Jadi untuk produksi. Jadi yang mana produksi, mana yang untuk konsumsi fresh. Seperti itu aja. Karena permintaan pasar itu pasti berbeda ya. Berbeda. Satu contoh, ada satu negara yang meminta 1 kilo 1. Tapi ada juga yang negara yang maksimal 3. Kalau 2 bagaimana? Kebesaran. Mereka ada mintanya 1,3, 1,4. Supaya kalau dibuka langsung habis. Mungkin ya. Itu. Tapi bicara ekspor seperti itu. Ya, tapi kalau saya memang tidak berencana untuk kemudian memasarkan, karena fokusnya saya ngambil posisi sebagai produsen. Jadi yang jelas saya akan jual murah. Ketika orang mau bicara 30 sekian puluh, saya mau murah-murah aja lah. Yang penting ambil tuh 5 ton. Gitu. Yang penting banyak. Gitu. Murah kali banyak ya? Kali banyak. Dan memang tujuan kita memang agar pihak ketiga itu bergerak. Kalau kemudian kita sudah patok harga tinggi, padahal HPP kita juga kecil, ya itu namanya serakah lah. Karena UKM itu bisa bergerak dengan salah satu syaratnya adalah murah, kedua kualitas, gitu. Sehingga jadi tantangan buat kami bagaimana menciptakan buah alpukat yang berkualitas dengan harga jual murah. Pertanyaannya, misalkan dengan sekian memang sudah untung. Sudah Pak, untung. Ya sudah. Buat apa bicara besar-besaran harga? Bahkan ketika ada orang, wah itu laku nggak ya? 25, 30. Saya nggak terlalu tertarik dengan itu. Kira-kira nih dengan harga paling rendah?
Kalau sekarang saya berani bilang angka 15.000 itu layak. Layak sudah ya. Petani nggak rugi lah di situ. Petani harga 10.000. Petani 10.000 udah untung. Petani lah. 10.000 sudah untung. Luar biasa. Yang kita kejar produktivitasnya. Yang kita kejar satu pohon 1 juta. Iya. Sehingga mata rantai ini nanti berimbang. Petani 10.000, kemudian pengembangnya 5.000 dengan nanti pupuk dan yang lain-lain. Iya. Terus nanti pedagang besar itu akan ngambil 15.000 dan mereka bisa jual ke pedagang kecil 20. Iya. Masih bisa diecer lagi. Masih bisa diecer 30. Mau 50 pun ya silahkan. Tapi saya yakin ke depannya harga pun akan menyesuaikan. Ya, kalau sekarang ada 50, 60, 100.000, monggo silahkan. Tapi ketika panen, kebun kita panen ya itu nanti semua akan berubah. Karena kita mafianya. Mafianya di sini nih. Ya. Nanti kalau ada apa-apa cari mafianya ini. Di Ciamis. Wah, mantap alpukat. Makanya silakan semua menanam alpukat sebanyak-banyaknya. Iya. Biarkan nanti alam yang mengayah memposisikan masing-masing. Sekarang di Bangka Belitung berkembang pesat tentang roro. Roro ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur terus berkembang kendil, aligator dan yang lain-lain. Silakan berkembang. Nah, skala-skala pekebun besar seperti ya kayak Subravo, Subang dia. itu kan punya belasan ribu pohon. Silakan berkembang. Masing-masing punya pasar. Iya. Gitu. Masing-masing punya pasar. Nyatanya luar negeri itu berkebun dengan sistem perusahaan besar, betul. Dengan jumlah tanaman yang ratusan ribu lah. Kok mereka nggak pernah menanyakan mau dijual kemana ya? Mereka nggak pernah menanyakan itu. Karena apa? Karena pasar semua orang bahu membahu. Mereka ciptakan produk dulu yang berkualitas, baru mereka cari pasar. Iya. Sambil cari pasar. Karena metode kita yang orang lain belum punya adalah sebenarnya kita punya farm estate. Jadi di mana farm estate itu pasar itu akan tahu pohon kita di mana saja, berapa jumlahnya, varietasnya apa saja, bulan apa berbuah dan berapa banyak potensi yang akan dibuahkan. Semua akan tertata di situ. Semua akan tahu per pohon punya kodenya. Ini planning apa sudah mulai dirancang gimana? Sudah masuk ke desain sistem. Kalau tanamannya sudah ditanam sambil jalan. Kemudian mematangkan polanya terus dilakukan. Karena kan tetap bongkar pasang pasel ya. Oh nggak pas. Oh pas, kita rubah terus itu berkembang. Saat ini berapa pohon Pak yang sudah tertanam? Misalnya 30.000. 30.000. Di berapa lokasi? Berapa titik? 2 lokasi utama di Yogyakarta dan Priangan Timur, Ciamis. Kita belum keluar dari Ciamis. Di 2 kabupaten ini memang Yogyakarta saya pilih sebagai tanaman untuk DPL rendah. Jadi kalau mau bertanding nanti dengan Miki saya di DPL 200 ditanam Gunung Kidul ya. Kalau mau bertanding dengan tanaman saya SWY dan Roro di DPL 200 dari Gunung Kidul. Nanti kita lihat pertempuran hasil buah dari alpukat Diana terus dan yang lain-lain di DPL 200 dari Gunung Kidul. Di saat orang paksakan tanaman lain di DPL yang lebih tinggi, tentu pesaing utamanya adalah dari kami. Iya. Karena Gunung Kidul itu ratusan ribu hektar yang di bawahnya itu fosfat. Di bawah tanah itu semua hamparan fosfat. Ada dukungan alam nih. Nah, itu dah ya. Bahaya nih. Semua fosfat. Dan yang paling keren, kandungan air kita rendah. pH tanah selalu tinggi. Air cenderung kurang. Jadi campur tangan manusia kita adalah bagaimana mencukupi air.
di saat musim kemarau, di saat masa pembuahan. Tapi insya Allah dengan mikroba, teman-teman kita mikroba, dia bisa menampung air embun dan yang lain-lain. Jadi pekebun tetap semangat, nggak usah patah semangat. Misalkan nih Pak, kan sementara ini baru 2 wilayah. Ya. Contoh misalkan adik saya nih dari Karawang, gabung dong Pak. Atau mungkin dari Jawa Timur, Banyuwangi, pengen gabung dong Pak. Sebenarnya secara budidaya kita nggak ada masalah. Tapi secara pasar nanti takut saya terlalu serakah. Iya. Jadi saya kembalikan ke niat awal aja dulu. Karena kebetulan dengan 2 potensi daerah ini saja masih banyak yang belum saya potensikan. Belum jadi tercukupi semua ya? Belum. Karena begini Kang. Di Ciamis ini kami support desa dan pesantren. Di desa kita bikin BUMDUS. Jadi bagaimana dusun-dusun ini harus berdaya dengan tanaman alpukat. Kita nanti akan grill ya. Dusun ini kita support, dusun ini kita support. Mereka punya aset, dikelola, dirawat, bekerja sama dengan kami. Terus pesantren ini sekarang kita sedang langkah pertama, sedang persiapan lahan di 28 pesantren, nanti bertahap. Kita fokuskan di 1 kecamatan dulu. Kalau ini nanti plus minusnya kita lakukan perbaikan, baru PD kita melangkah ke kecamatan lain. Saya terlalu serakah dan terlalu jumawa ketika sudah berani untuk melangkah ke kabupaten lain. Karena itu butuh tenaga, pikiran, waktu, biaya dan yang lain-lain. Artinya kalau misalkan ada yang mau meniru, silakan. Monggo, silakan. Silakan di copy paste sendiri misalkan ya. Betul. Karena itu dengan cara seperti itu, karena ini bukan kompetisi. Ini karunia dari Allah yang kemudian diberikan ke kita untuk ini loh, yang bergerak itu nanti UKM. UKM. Kenapa kita tanam pohon itu di masyarakat? Karena agar mereka berdaya. Gitu loh. Kalau suatu ketika kita dijajah dengan kapitalis, tanam perkebunan ratusan hektar, ya akan saya lawan dengan cara saya tanam ke masyarakat. Masyarakat yang harus kaya. Gitu. Iya. Jangan sampai nanti alpukat ini tiba-tiba ada perusahaan asing gitu. Betul. Masuk Indonesia 1.000, 2.000, 5.000 hektar. Nah, ya kayak mereka dong. Betul. Padahal dan itu sangat memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Pertama, lahan di kita ribuan hektar di PTP, di perhutani, itu sangat banyak. Tanah-tanah HGU itu sangat banyak. Dan mereka rawan sekali dengan kesepakatan jahat. Kenapa saya bilang kesepakatan jahat? Ada satu peristiwa dulu kan ketika kita di Singkong, petani kita jutaan ton, ribuan puluhan ribu petani menanam singkong, tapi dengan mudahnya disapu oleh kebijakan kapitalis sehingga mereka memilih impor 3.600 tapioka masuk di pelabuhan. Ya kalah kita. Ya kalau mau bersaing silahkan, kata mereka ke kita. Akhirnya bersainglah. Ketika bersaing, singkong harus dihargai dengan 300 rupiah. Masya Allah. Ya gulung tikar lah. Sementara harganya waktu itu seharusnya ya HPP waktu itu masyarakat itu menanam dengan cara tradisional mungkin di 500 perak. Ketika dapat 800 rupiah masih ada untung per kilo, tipis. Tapi ketika di 1.000 rupiah ke atas, insya Allah makmur. Dan idealnya sebenarnya dengan 1.000 itu, ketika dibikin tapioka, pedagang masih bisa jual tapiokanya, masih dapat untung. Karena jual tapioka masih di 8.000. Cuma oknumnya nggak untung. Ya pemain besar tadi, pengambil kebijakan yang punya kebijakan jahat tadi. Nah hati-hati alpukat. Hati-hati alpukat ketika suatu ketika ada kesepakatan jahat. Saya bilang jahat. Kenapa jahat? Karena sangat merugikan para petani. Bagaimana suplai harus misalkan 100.000 ton itu bisa disuplai oleh masyarakat. Ini dikerjakan kebijakannya sendiri,
monopoli pasarnya sendiri, kebunnya sendiri. Habis kita. Dan kapitalis sangat memungkinkan untuk membuka lahan 1.000, 2.000, 5.000 hektar tanaman alpukat. Sangat. Kenapa kalau mereka mudah? Kalau rakyat kok susah gitu? Ya karena mereka satu, punya kebijakan. Kebijakan bisa dirubah oleh mereka melalui duit. Kalau kita bisa rubah apa? Rubah nasib aja susah. Merubah kopi jadi manis. Makanya saya bilang, untuk kaya raya itu sangat mudah. Untuk menjadi kaya raya itu sangat mudah. Yang susah, dan itu sangat susah itu dari belangsak miskin ini menjadi kaya. Dari miskin menjadi kaya itu yang sangat susah. Kalau sudah kaya, menjadi kaya raya itu sangat mudah. Hari ini saya punya penghasilan 2 juta per bulan. Menjadi 20 juta itu sangat susah. Tapi ketika kita punya penghasilan sudah 3M, 5M per tahun, untuk menjadi 30M, 50M itu sangat mudah. Bahkan sampai ratus miliar itu sangat mudah. Sementara masyarakat Indonesia mayoritas yang 2 juta per bulan tadi. Bahkan kurang. Bahkan banyak teman-teman saya juga Pak yang baratnya makan hari ini carinya hari ini. Nah, sangat kan banyak sekali. Itulah kenapa kemudian kita bikin gerakan sedekah alpukat ini. Ayo kita maju bareng. Ayo kita sukses bareng. Saya bikin akun YouTube petani miliarder. Petani miliarder itu sebenarnya semangat yang ingin saya sampaikan kepada para petani. Ayo silahkan petani. Saya atau kalian yang miliarder, atau saya dan kalianlah semuanya yang menjadi miliarder. Sama-sama lah. Gitu. Kalau mau. Dan ada satu langkah sederhana. Tanam dari biji, tanam di kebun, kemudian bersatu. Jangan memaksakan harga itu untuk tinggi, agar nanti pasar stabil. Dan ketika kita harus perang harga, kita harus sanggup. Nah, saya harus belajar nih Pak. Nanti saya pulang ke Sulawesi kan harus dapat ilmu juga lah. Apa yang bisa saya terapkan di sana kan gitu. Sistem yang Bapak terapkan di penanaman alpukat dengan masyarakat nih. Sistemnya gimana sih? Nah, kalau sistem itu secara singkatnya lah. Nanti off air aja. Oh gitu ya. Aduh, oke siap. Rahasia ini ya. Sebenarnya bukan rahasia, artinya perjalanan saya masih panjang. Saya baru 30.000 dan kita masih 10% lah, masih 12% dari target saya. Jadi jangan sampai kemudian menjadi bumerang. Oh iya. Niat baik ini kemudian akhirnya pertempuran di luar, kasihan yang mereka nggak sanggup. Jadi cukuplah kita ajarkan bagaimana agar efisien menanam, agar nggak butuh biaya besar. Terus bagaimana juga mereka bisa antusias untuk menanam alpukat dan yakin ada hasilnya. Tapi ingat, ada persoalan besar di depan nanti. Ketika alpukat ini dikuasai oleh kapitalis, maka jangankan saya, kalian, pengusaha-pengusaha yang punya duit miliaran pun akan tumbang. Jadi musuh kita sebenarnya adalah ketika kebun alpukat ini dikuasai oleh kapitalis. Ini musuh kita bareng. Iya. Makanya tujuan target pertama saya adalah bagaimana masyarakat ini lahan-lahannya tidak bisa dijual ke orang karena sudah produktif. Nah, itu dia. Gitu. Tanamannya harus produktif, dan tanaman alpukat, durian dan yang lain itu harus produktif sehingga income ada. Mereka, Pak, saya beli. Oh, mohon maaf, sudah berbuah. Kalau saya itu gini, Pak. Masalah lahan yang dibiarkan lah. Bagi saya orang yang diberi lahan oleh Tuhan, kemudian dibiarkan gitu saja nganggur, itu orang yang nggak bersyukur. Sementara banyak teman-teman kita yang nggak punya lahan gitu. Ini orang punya lahan dibiarin aja, nggak ditanemin, nggak dirawat, berarti kan nggak bersyukur namanya. Mungkin nama kecilnya syukur.
Nama kecilnya syukur. Kalau saya gini, hati-hati loh kalau nggak syukur. Nanti diambil loh lahannya loh. Ya. Ada terutama di Jawa ya kan ya. Ada di Jawa itu sekarang Banten sedang begini. Ini virus, ini jamur sedang menggerogoti tanah Banten. Sehingga suatu saat Banten itu akan dibeli semuanya. Waduh. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di Priangan Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, semuanya. Karena banyak. Oleh apa? Oleh duit kapitalis. Iya. Makanya gerakan ini betul harus segera cepat. Karena kan begini Pak. Misalkan saya punya lahan, taruhlah nggak usah banyak-banyak, 10 meter kali 10 meter. Kemudian ini tidak saya kelola dengan baik. Saya malah pilih pekerjaan lain mungkin. Yang ini saya biarkan aja. Ya sebenarnya boleh sih kerja yang lain, ini juga dirawat kan bisa. Bisa. Dua-duanya jalan. Tapi kalau ini dibiarkan, sehingga ada perasaan, ini lahan nggak menghasilkan nih. Begitu ada yang nawar, ya udahlah, penting jadi duit. Betul. Betul. Tapi ketika ada tanaman alpukat yang mungkin per pohon itu menghasilkan, taruhlah 1 juta, mungkin 10 kali 10 berisi, ya berapalah, 4 pohon lah misalkan. Kan ada hasil. Betul. Jadi ketika ada yang nawar, eman dong. Ada hasilnya kok. Mau dijual begitu saja, oh sayang. Tapi kalau nggak ada hasil, ada yang nawar, kasih. Ada yang nawar, kasih. Lama-lama dikuasai siapa ini lahan ini? Betul. Dan lahan nggak bisa dibuat sih. Nggak bisa. Kekayaan anak cucu kita ada di lahan. Kekayaan anak cucu kita ada di lahan. Sempat saya dulu ketika membebaskan lahan di sini, dianggapnya saya antek-antek kapitalis. Ya saya sampaikan ke mereka, kita lihat aja nanti apakah saya antek-antek mereka atau bukan. Karena semua tadi butuh mata, butuh pembuktian. Nah hari ini dalam jangka waktu 2 tahun ini saya sudah bisa buktikan ke mereka bahwa saya siapkan bibit 10.000 untuk para pesantren tadi. Agar pesantren punya income. Ada berapa pesantren? 28 sementara ini. Satu kecamatan ini? Ya forum pesantren itu. Dan nanti ada yang cuma 10 pohon, ada yang 100 pohon. Dan itu pun saya akan dorong para pesantren itu agar menjadi motor penggerak. Ketika ada lahan yang tidak produktif di sekitar pesantren, tarik, diminta agar dikelola oleh pihak pesantren. Sehingga pesantren itu nanti akan merawat tanaman-tanaman di lahan-lahan mitra dari pesantren. Itu. Dan kegiatan itu juga kan bisa menjadi bekal untuk para santri. Sebenarnya tujuan utama selain penghasilan ke pesantren adalah menyiapkan generasi penerus para petani kita. Iya. Petani yang berjiwa santri kan gitu. Selama ini kita itu selalu kehabisan petani-petani muda karena tidak menarik. Iya. Apa hasilnya? Gitu-gitu aja. Makanya dengan pola ini mudah-mudahan Allah ijabah menjadi sesuatu yang menggugah para petani milenial. Padahal sekarang, pemerintah udah nggak kurang-kurang loh ngedorong. Sekarang generasi milenial ini senangnya rebahan. Iya, bentar lagi dikubur. Ya itulah makanya dibilang ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Saya pernah dengar pernyataan dari kaum milenial ini. Sekarang tuh zamannya digital. Ya memang sih. Emang pertanian nggak bisa didigitalisasi kan? Bisa juga kan? Ngapain kita harus kerja kotor-kotor dengan tanah gitu? Kita main HP aja jadi duit. Ya itulah farm estate itulah. Farm estate itu yang menjadi solusi. Saya sedang persiapkan ponakan saya hari ini. Kemarin saya ke Bogor. Beliau sedang kita persiapkan untuk nikah sampai akhir tahun ini. Dan setelah nikah ini saya tarik ke sini. Dan memang
Untuk merubah semuanya menjadi ahli itu butuh proses. Untuk suka, untuk cinta, untuk menyelami butuh proses. Anak muda ini ketika menikah kan berpikir tentang hasil, bagaimana. Dia punya penghasilan 4 juta per bulan, istrinya juga. Seorang guru punya penghasilan 1,8 juta. Kemudian ketika menikah melebur, mau jadi kuli wae, mau jadi atau bekerja terus saya arahin untuk bertani gini, nggak bakal didengerin. Tapi ketika saya alihkan, yuk kita bikin konten YouTube yang nanti punya penghasilan, dia suka. Walaupun konten itu nanti akhirnya konten tentang pertanian. Dia harus mengenal, dia harus nyemplung, dia harus mengelola. Pada saatnya budidaya itu bergeser menjadi market. Bergeser menjadi sebuah profit. Bergeser paradigma yang tadinya gajian menjadi hasil usaha. Nah, perubahan-perubahan ini butuh kerja keras, butuh proses, dan kita harus siap jadi motor penggerak. Tanpa itu ya nggak akan ada yang dirubah. Nggak akan. Karena banyak di kampung saya sendiri lah ya, di desa. Bapaknya punya sawah, bapaknya punya kebun, punya ladang. Anaknya karena merasa kaum milenial nggak mau menyentuh tanahnya, nggak mau, gengsi lah. Apalagi dengan pakaian yang kotor, main-main tanah kotor gitu. Mereka milih kerja jaga toko, mereka milih kerja di swalayan seperti itu, yang gajinya bulanan udah pasti. Tanaman kapan dapat uang kan begitu. Iya. Ya itu seleksi alam, salah satu seleksi alam. Saya punya anak 3, yang satu udah dewasa, lulus SMA dan persiapan kuliah sekarang. Ketika saya tanya, kamu siap di kebun? Kebun. Oke, begini, kamu boleh lakukan apa saja, tapi dengan satu syarat, kamu harus kelola usaha yang bapakmu rintis. Kamu boleh jadi guru, kamu boleh jadi pelukis, kamu boleh jadi pengangguran sekalipun, boleh. Apa yang kamu suka lakukan? Tapi ayah minta satu hal, kamu harus ikut dan berkecimpung mengelola usaha yang ayah rintis. Dari sisi apapun yang kamu sesuai suka, dengan yang kamu suka kan? Yang kamu suka. Nah, ayah ini ngebangun pasar alpukat. Kita siapkan produksi masif. Bahkan untuk sekarang kita siapkan 2 kaki. Yogyakarta dan Ciamis. Tidak menutup kemungkinan nanti di Sulawesi. Ya, bisa aja. Kalimantan di mana? Enggak menutup kemungkinan. Siapa yang kalau Sulawesi bilang-bilang saya dong. Wajib harus itu. Nanti diam-diam nih, waduh. Jadi siapa yang harus menyiapkan pasar itu? Memang ada tim, saya yakin nanti ada pihak ketiga yang tapi harus ada orang yang memang menggantikan saya untuk tahu tentang pasar itu. Makanya saya bikin kesepakatan. Kamu mau kuliah di mana? Saya pengen belajar chef di mana? Di luar negeri. Oke, di mana? Di Jerman. Oke. Nah, saya support. Belajar bahasa, berangkat ke Jerman selama 5 tahun. Kamu itu kuliah 3 tahun. 2 tahun kamu harus stay di sana. 5 tahun ini kamu harus kuasain pasar Eropa. Jangan bilang enggak. Harus bisa. Bagaimana caranya? Mau kenalan dengan pedagang di sana. Mau kenalan dengan orang kedutaan di sana. Atau apapun itulah. Allah nanti akan kasih masalah dan akan kasih solusi di sana. Yang jelas, kamu harus pede bahwa saya tanam alpukat ratusan ribu pohon di Indonesia. Varietasnya A, B, C, D, E, F, G. Sampling saya kirim. Jadi sob jual ke sana. Oh ini bisa ini. Jadi sehingga 5 tahun dia di sana kuliah sambil mencari pasar di situ. Dia pulang akan membawa perubahan. Harapan saya di situ. Diijabah apa enggak? Monggo Gusti. Kan kita minta kan. Betul. Saya masih dua anak lagi. Tinggal mana nanti yang ngelola kebun, mana yang pemasaran, mana yang produksi. Tapi paling tidak kalau untuk saya sendiri ya produksi di gudang jual.
Simpel Pak ya. Simpel. Kenapa tadi alasannya? Nanti serakah gitu ya. Satu ya kita butuh nikmatin hidup. Iya. Udah jual, jalan-jalan yuk gitu ya. Jalan-jalan. Mantap. Jual, udah kita ngeliwet. Silaturahmi. Saya mau ke Sulawesi ya. Jalan-jalan yuk. Keren. Jual 5 ton. Jual, bawa ke sono duitnya. Ke Sulawesi pulang bawa alpukat lagi. Jual lagi. Jual lagi. Mantap. Jadi ya visinya harus jelas lah. Kita bukan ambisius untuk menjadi serakah, tapi bagaimana kita panen raya itu nanti semua terlibat. Ya. Karena saya menanamnya pun bareng-bareng sama masyarakat. Tapi saya pernah dengar sesuatu nih Pak. Ketika kita kerja sendiri, ya rezekinya cuma satu. Betul. Tapi kalau melibatkan lebih dari satu orang, bahkan banyak orang, yang rezeki mereka ini harus melalui kita, maka otomatis ngalirnya kan ke kita dulu nih. Betul. Baru ke mereka. Betul. Itu kira-kira menurut Saman gimana itu? Betul. Saya meyakini bahwa metode Allah untuk memberikan rezeki itu unik. MLM itu menterinya ada di malaikatnya Allah. Menteri MLM. Terus kemudian sholat berjamaah. Kemudian begini saja. Enak nggak kita ngerokok sendiri? Kalau menurut saya nggak enak. Nggak enak lah. Enak nggak ngopi sendiri? Menurut saya nggak enak. Beda. Bareng-bareng. Jadi artinya berjamaah itu satu, nikmatnya ditambah. Yang terus kedua, rokok 1 batang aja udah rasanya nggak enak. Tapi begitu ngerokok bareng-bareng, itu 3 batang, 4 dari batang. Tadi nggak putus batang, nih. Itu pasti ada yang merhatikan ya penonton. Waduh itu Kang Aziz ngerokok terus ya. Sorry bro. Kayak kereta ya. Kayak kereta aja. Iya. Terus Pak. Dan disitulah, dan di kami ini kebetulan saya mewarisi sifat dari bapak. Bapak itu kalau dimasakin sama ibu nggak ditemenin makan, dia nggak makan. Dan saya pun ketika makan itu ditaruh plek sendiri, udah ya tak tinggalin. Karena saya tahu betul ketika makan itu nggak bareng teman, nggak nikmat. Kecuali saya dalam kondisi memang saya lagi pengen makan sendiri, itu ngikutin rasa, bener rasa, makan di pepuk. Udah jangan digangguin dulu, pengen sendiri. Tapi di antara rasa, banyak rasa itu keseringan, sangat sering sekali adalah berjamaah. Dan saya percaya, bahkan saya pernah selalu mengatakan, pengen kaya, padahal kamu nggak punya hak kaya, gampang. Jadi nipu aja, nipu Tuhan. Angkat anak yatim, tanggung jawab orang miskin, tanggung jawab orang yatim, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu, ambil tanggung jawab, dan kamu usahalah. Mau nggak mau, ya Allah, itu memaksa Tuhan tuh. Iya, ya Allah, mau ngerti syukur, nggak ngerti syukur, karena orang-orang ini ada di tanggung jawab saya, gitu. Dan yang setahu saya, kalau Tuhan saya nggak tahu Tuhan orang lain, sangat menepati janjinya. La tukhliful mi'ad. Betul. Sangat menepati janjinya. Ketika kita Tuhan menjanjikan sesuatu itu udah nggak usah perlu ragu. Beda dengan janjinya suami atau janjinya istri, beda janjinya pejabat yang saya berjanji, beda. Janji kampanye ya. Beda janjinya ketika saya mau bayar utang besok ya. Tarsok. Besok terus. Beda. Cuman kadangkala butuh pemahaman yang lebih dalam. Ini janjinya Allah akan memberikan. Ada satu teman saya udah sholat, saya udah ibadah, kok nggak dikasih rezeki. Penafsiran ente salah bos, gitu. Karena linknya bukan link itu. Makanya saya setuju sekali ketika kita mengambil tanggung jawab itu, jalan rezeki akan dekat kita. Nah, saya menjabarkan pola itu dengan menanam di banyak pesantren, menanam di banyak desa. Itu bukan lewatin ke saya, bukan. Ya Allah, turunkan yang perlu diturunkan, tumbuhkan yang perlu ditumbuhkan, bagikan yang perlu dibagikan.
kepada orang-orang ini. Saya yang menyiapkan jalannya, saya yang engkau beri ide, kemudian merealisasikan ini. Berikan ke masing-masing itu. Tapi Allah ngasih ide kan bukan tanpa alasan. Allahu a'lam. Kenapa Bapak yang punya ide gitu? Kenapa enggak yang lain? Itu hak vetonya beliau. Pasti ada alasan nih. Hak vetonya beliau. Saya ngikutin aja. Kalau tidak ada ide nggak mungkin saya bergerak. Iya. Dan kembali lagi, saya pernah mengaku saya aku hebat. Saya pernah begini, menepuk dada. Dan akhirnya saya terkapar. Karena sejatinya itu sama sekali bukan punya saya. Saya hanya sekedar skenario. Saya hanya suruh menjalani, ada ide menjalani, mengelola dengan baik. Ketika saya salah gunakan dengan lain-lain, ya tumbang. Habis lagi semua. Dan nikmatnya nggak ketemu. Makanya saya dari kemarin waktu Bapak chat, bla bla bla, kita komunikasi sampai akhirnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya sampai ke sini ketemu jenengan. Saya mikir ini bukan tanpa alasan. Pasti suatu saat akan terjawab. Kenapa saya harus ke rumah Pak Thoyib di Ciamis ini? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi nih, kok nyasar sampai ke sini nih? Tanpa ada niatan, tanpa ada apa ya? Ya nggak ada gambaran lah. Ngikutin arus ya. Ngikutin aja. Ketemu di sini, alhamdulillah dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Ketemu jawabannya? Belum. Sudah mulai ada gambaran. Sudah mulai ada gambaran ini. Kayaknya nih, oh ini nih, kira-kira ini nih. Tapi ya nantilah, biar terjawab oleh waktu lah. Betul. Saya sekarang sudah takut untuk mengaku. Apapun saya takut untuk mengaku. Punya saya sudah takut saya. Usia saya sudah 45. Terus sekarang saya sudah mulai intens ngobrol sama istri tentang akhir hidup, tentang kematian. Bukan kita takut menghadapi itu, nggak takut. Sekarang aja kalau harus begitu, saya jalanin. Saya belajar menikmati seneng, susah, bahagia, masalah itu saya nikmatin aja. Sok ditampilin, ditendang, silahkan. Saya coba nikmatin semua itu. Tapi semua bermuara di kita itu sedang melakoni drama. Ketika kita nanti sudah tidak dimainkan lagi, terus kita mau kemana? Dan kembali lagi, kalau tidak percaya, saya mempercayai sebuah kitab itu yang seneng gak seneng saya harus percaya. Dipaksa oleh keyakinan saya harus percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Dan itu bekalnya adalah sebuah kebaikan. Betul. Apa yang saya bawa bekal gitu lah. Kalau bicara lebih dalam. Cuman bahasa ini sebenarnya ini terlanjur, jadi terekam kan, jadi ini bukan bahasa itu gitu loh. Itu sebenarnya tidak boleh disampaikan, tapi ya itulah intinya itu. Jadi ternyata saya mau kaya raya itu gampang dengan ngajak orang lain kaya. Saya mau kenyang itu gampang dengan ngajak orang lain nyari makan. Yuk kita mau bahagia, jangan sendiri. Kalau ketawa sendiri dijamin itu gila. Tapi kalau ketawa bareng-bareng itu jelas ada sebuah kebahagiaan besar di sana. Jadi kebahagiaan itu bagian dari rezeki. Betul. Dengan segala permasalahannya itu rezeki. Saya yakin itu. Makanya ketika ada program pemberian bibit gratis ratusan ribu, enteng aja. Mampu saya modalin, nggak mampu ya sudah. Itu. Suatu saat kita mampu buka pintu satu, tapi yakin ketika saya buka pintu ini, di dalamnya akan banyak pintu. Di dalamnya akan banyak pintu. Ketika satu guru membukakan pintu, satu sahabat membukakan pintu, satu keluarga membukakan pintu, di dalamnya akan banyak pintu-pintu yang lain. Kalau kita mengelola pintu itu baik dan amanah. Tapi kalau enggak, saya ngalamin. Jungkel, westo, selesai. Sehingga yang paling enggak enak itu ketika kita tidak dipercaya lagi. Ketika kita tidak dipercaya lagi. Kalau nggak dipercaya sama manusia, mempret, saya udah nggak butuh. Tapi kalau udah nggak dipercaya,
bahagia, nggak dipercaya nikmat, punya duit, nggak dipercaya banyak hal lah, nggak dipercaya keyakinan kita loh, kita nggak yakin, wah udah rasanya empot-empotan itu. Ibarat nggak enak banget. Apa? Dalang yang main wayang, wayang wis diteleh, wis gak enek perannya, Pak. Iya, udah. Luar biasa. Ini ilmu. Ya. Ilmu buat saya juga. Ngedongeng kan. Untuk penonton semuanya, kalau bisa paham sih maksud yang disampaikan oleh beliau ini. Mak. Buar. Sehat, Mak? Ya, sehat alhamdulillah. Mantap. Seru ya kan? Alhamdulillah. Seru. Ya, sepertinya kita close dulu karena Bisa. nasi sudah Menunggu ya. tadi. Alhamdulillah dapat rezeki lagi. Rezeki yang tidak disangka-sangkain. Demikian tadi teman-teman obrolan kita di apa nih? Saung Hawu. Saung Hawu ya. Saung Hawu. Saung Hawu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Amin. Buat kita semuanya dan ya nambah-nambah konten lah. Ya, nambah-nambah konten, saling berbagi. Nanti tak promosikan juga Pak di channel Agropa. Siap. Biar teman-teman di penonton Agropa kan banyak nih yang seneng sama budidaya alpukat. Bisa belajar sama beliau. Boleh. Pak Thayyib. Insyaallah. Ngawur itu. Insyaallah. Saya itu pemula kok malah. Ya, pokoknya namanya belajar itu kan harus. Oke, terima kasih. Saya Bang Thayyib dan beliau Kang Aziz dari Agropa. Kita tutup dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan season berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.